Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai, ada 5 kursi di depan, baris pertama dan baris kedua yang kosong. Mohon yang di belakang 5 orang maju ke depan. Bahkan ada 6 kursi di depan, supaya nanti yang belakangan datang tidak mengganggu pelajaran lagi. Ada 6 kursi di depan, sebelah kiri dan sebelah kanan saya, di sini dan di sana. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bahasan kita pada hari ini, Tadabbur surah Al-Baqarah. Kita akan membahas ayat 207 setelah kita selesaikan ayat 206. Di surah Al-Baqarah ayat 206, di sini kita sudah bahas tentang tipologi orang munafik, dan sekarang kita akan bahas tentang tipologi orang mukhlis. Kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi, orang Romawi. Pada ayat yang lalu disebutkan bahwa orang-orang kafir, diantaranya yang disebutkan pada masa lalu adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ada seseorang yang bernama Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Dikisahkan Rawa Ibnu Jarir Anisuddi fi nuzulil ayat mi'atain wa arba'ah ila mi'atain wa sittah. Dari As-Suddi meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat 204 sampai 206. Saya bacakan dulu kali ya ayatnya supaya nyambung lagi. Maaf walaupun masih muda gitu ya, tetapi nggak apa-apa diulang-ulang dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana suaranya Tommy? Nggak ada ya?
mungkin di sininya masih error. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ini tentang tipologi orang munafik. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Jadi kalau dia berbicara tentang konsep-konsep detail keduniaan, sangat menarik hatimu. Lebih dari itu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya itu. Dia bersaksi kepada Allah bahwa apa yang disampaikannya itu, yang diyakininya itu benar. Tetapi Allah di sini tegaskan siapa orang ini sesungguhnya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras terhadap agama ini. Saya sudah ceritakan minggu lalu tentang orang ini. Bisa saja dia sadar dengan posisinya, atau bisa jadi dia tidak sadar. Jadi dia yakin dengan kebenarannya, padahal 100% dia musuh Islam. Celakanya orang seperti ini, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Orang seperti ini tentu akan meyakinkan publik, dan bisa saja dia mendapatkan amanah jabatan dan kekuasaan. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Jadi usaha-usaha yang dia lakukan adalah kerusakan, dan kerusakan dimulai dari merusak akidah manusia. Selain merusak akidah dan akhlak manusia, dia juga merusak dua hal penting di muka bumi ini yang menjadi standar layaknya ke sebuah kehidupan, normalnya sebuah kehidupan. Itu yang dia rusak adalah merusak tanam-tanaman dan binatang ternak sebagai sumber pakan manusia dan hewan. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Yang mereka inginkan adalah kebinasaan di muka bumi ini lewat lakukan kerusakan tanam-tanaman dan binatang ternak. Ini sudah kita diskusikan minggu lalu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika dia memimpin, ketika dia menguasai dunia. Selanjutnya, jika ada orang yang menasihati dia, jika ada satu kelompok yang memperingati dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini simbol kalau kita dalam bahasa Arab seringkali ingin meredam kerusakan, melarang seseorang dari perbuatan jahatnya, kita bilang ittaqillah. Itu biasanya seperti itu. Seperti ketika Maryam didatangi oleh laki-laki, dia berkata, in kunta taqiyya, keluar dari ruangan saya kalau memang kamu orang bertakwa. Ittaqillah itu maksudnya, bertakwalah kepada Allah, padahal yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Dan apabila dikatakan kepada si munafik ini, bertakwalah kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ism, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Dia dengan semua posisinya merasa dialah yang benar. Dia ini yang dipercaya. Saya yang dipercaya oleh rakyat, saya yang dipercaya oleh masyarakat karena saya punya kapasitas untuk ini. Kamu tuh siapa? Akhadhathul izza bil ism. Jadi muncul itu kesombongannya. Lalu dia melakukan perbuatan dosa dan kerusakan di muka bumi. Ini sekolah saya, ini bidang saya, ini spesialisasi saya. Saya sudah lama mengerti tentang kondom, dan remaja di Indonesia ini butuh
kondom, sehingga saya kemudian harus menyebarkan kondom, dan untuk meredam ini semua harus dengan kondom, dan kemudian dibagikanlah kondom secara gratis di HI misalnya. Karena dia berkeyakinan bahwa menurut ilmunya dan posisinya sebagai menteri, dan dia dulu juga sudahlah, panjanglah ceritanya. Akhadhathul izzatu bil ism. Dia gunakan posisinya untuk tambah menyombongkan diri, dia gunakan ilmunya untuk menyombongkan diri, dan kemudian tindakannya adalah perbuatan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah balasannya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Bagi orang ini dipertegas di hadapan kita bahwa kita nggak usah terlalu kagum, apalagi terlalu pragmatis. Habis gimana ya, saya kan anak buahnya dia, saya dirijennya dia, saya kepala dinasnya dia, kira-kira begitu. Saya sih profesional aja deh kalau begitu. So what is profesional? Baik. Wala bi'sal mihad, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Saya bacakan ulang sedikit. Ada seseorang bernama Akhnas bin Shuraik As-Saqafi yang mendatangi Nabi SAW dan menampakkan keislamannya di hadapan Rasulullah. Kemudian dia keluar dan melintasi sebuah perkebunan yang dimiliki oleh sekelompok orang-orang Islam, dan juga di situ ada sekumpulan keledai. Lalu dia merusak tanaman itu dengan membakarnya dan membunuh keledai-keledai tersebut. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib fima yarwihi al-Harith ibn Abi Usamah fi musnadihi wa ibnu Abi Hatim. Dari Sa'id bin Musayyib yang meriwayatkan dari Harith bin Abi Usamah bin Musannadah dan ibnu Abi Hatim fi musnadihi, di musnadnya ibnu Abi, dan dari ibnu Abi Hatim, Aqbala Suhaibun Ar-Rumi muhajiran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, hendak mengikuti jejak Rasulullah berhijrah, fa'atba'ahu nafarun min Quraisyin. Dia diikuti, diuntit oleh segerombolan orang-orang Quraisy. Merasa diikuti, maka turunlah Suhaib dari kendaraannya. Wantashala ma fi kinanatihi. Kemudian dia memperlihatkan apa yang ada di dalam kantong anak-anak panahnya. Lalu berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy yang sekarang sedang menguntit aku, laqad alimtum anni min armakum rajulan." Kalian sudah tahu semua kalau aku adalah orang yang pandai memanah se-Quraisy. Wa aymullah, aku bersumpah demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armi kulla sahmin ma'i fi kinanati thumma adribu bisayfi ma baqiya fi yadi minhu shay' thumma if'alu ma syi'tum. Apa katanya? Kalian tidak akan pernah sampai ke tempatku ini, kalian tidak akan pernah bisa menyentuhku, karena aku pasti akan melesatkan setiap anak panah ini
ke setiap orang di antara kalian, dan saya bersumpah saya bisa bunuh kalian semua. Dan kemudian ketika semua sudah habis anak panahku, aku akan ambil pedangku dan aku akan tebas kalian satu persatu. Sekarang kalian lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Tapi jika yang kalian maksud adalah hartaku, maka sekarang ku beritahukan kepada kalian, wa in syi'tum dalaltukum ala mali bi Makkah. Jika kalian menginginkan hartaku, akan aku tunjukkan kepada kalian semua hartaku yang berada di Mekah. Wa khallitum sabili. Setelah ini jangan ikuti aku lagi. Orang Quraisy itu kemudian berkata, qalu na'am, baik, memang itu harta itu yang kami mau. Falamma qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika si Suhaib kemudian berhadapan dengan Nabi sesampainya hijrah di Madinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabihal bait Aba Yahya, Rabihal bait. Sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan bagi Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Gelarnya adalah Abu Yahya. Ini sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan. Wa nazalatil ayah, kemudian turunlah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Turun ayat ini, ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Rauf, Maha Penyantun, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Kita coba ikuti dulu ayat ini, ayat 207 saja. Nggak ada suaranya, Tommy. Nggak usah dikecilin ya. Jangan diturunin kita. Wallahu raufun bil ibad. Baik, sama-sama kita mengikuti bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Baik, ini gampang dihafal ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ini cuma 3 paragraf saja. Yang pertama, wa minan nasi may yashri nafsahu. 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 Yang kedua, ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Dari awal, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Wallahu raufun bil ibad. Wallahu raufun bil ibad.
wallahu raufum bil ibad. Dari awal, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sekarang kita lihat terjemahannya dulu. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri, ada orang yang menjual nafsahu, dirinya, maksudnya mengorbankan diri untuk menaati Allah, ibtigha'a, guna menuntut atau mencari, mardatillah, ridha Allah. Namanya siapa? Suhaib. Tatkala dianiaya orang-orang musyrik, ia berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan harta bendanya untuk mereka. Wallahu, dan Allah, raufun bil ibad, Maha Penyantun kepada hamba-hambanya, sehingga ditunjukinya mereka kepada hal-hal yang diridhoinya. Itu maksudnya rauf. Jadi kalau Allah menyantuni hambanya, maksudnya Allah memberikan ra'fah, sehingga dia menjadi orang yang mendapatkan ra'fah dari rauf. Maksudnya apa? Orang yang mendapatkan ridhonya Allah dari Allah sebagai rauf, ditunjukinya mereka kepada hal-hal yang diridhoinya. Mudah-mudahan ibu-ibu dapatkan ini semua dan keluarga. Ini mahal ini. Nggak mesti kalau sudah sekolah, sudah kuliah, sudah training dapat ini. Hanya orang-orang yang mencari keridhaan Allah lah yang akan mendapatkan hidayah menuju keridhaan Allah. Ayat berikut turun mengenai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mengagungkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam. Sedikit gambaran dari As-Sunnah mengenai ayat ini. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, kami bersama pasukan Islam. Lalu seorang laki-laki maju dan bertempur hingga terbunuh. Orang-orang pun berkata, orang itu menjerumuskan dirinya kepada kematian. Ayahku menulis surat kepada Umar untuk bertanya mengenai hal tersebut. Lalu Umar membalas surat yang isinya, dia tidak seperti yang mereka katakan. Dia termasuk orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Jadi di dalam sebuah pertempuran ada lelaki yang tiba-tiba menyusup masuk memecah konsentrasi musuh sendirian. Itu bunuh diri gak namanya? Sebagian sahabat saat itu bingung, dibilang salah benar, dibilang benar, kelihatannya salah. Kasus ini pun kemudian diceritakan kepada Umar bin Khattab. Umar menegaskan bahwa dia tidak salah, dia tidak seperti yang kalian katakan, kalian duga. Dia termasuk dalam ayat yang disebutkan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan dia di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nanti saya akan ceritakan kisah biografinya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi untuk melengkapinya. Juga berkaitan dengan ayat ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah,
Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ia berkata, mereka menjual diri mereka kepada Allah dengan jihad di jalannya dan menjalankan hak Allah hingga mereka mati karenanya. Yang dimaksud di sini adalah pasukan Islam. Diriwayatkan dari Qatadah mengenai firman Allah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ia berkata mereka adalah kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi dari individu, kemudian penduduk Mekah, kemudian di riwayat lain ini mencakup Muhajirin dan Ansar. Salah satu makom tertinggi ubudiyah atau penghambaan adalah keberanian untuk menukar nyawa demi memperoleh ridho Allah. Ini gambarnya kira-kira bunuh diri nggak orang ini? Secara teori logika, anak kecil lempar kerikil di hadapan panser dengan senjata lengkap, bunuh diri nggak namanya? Di sini logika harus berubah. Nggak bisa teori ekonomi dipakai di setiap tempat, nggak bisa. Ada pasien sudah lama sakit, uang sudah habis untuk operasi, anak-anaknya butuh uang sekolah. Pertanyaannya, lanjutkan pengobatan atau pulangin? Sekarang tinjauan apa nih? Kalau menurut dokter jangan, tinjauan medis. Yang bilang pulangin tadi tinjauan ekonomi. Kalau tinjauan agamanya gimana lagi? Nah, ini kemudian menjadi luas. Sebuah worldview, sebuah cara pandang melihat persoalan di sini. Kalau kita mengatakan dia bunuh diri, berarti semua pejuang-pejuang kemerdekaan itu bunuh diri karena mereka cuma bambu tajam. Istilahnya bambu runcing ya. Bambu runcing melawan senjata organik mereka. Kira-kira bunuh diri nggak namanya? Sekarang logikanya nggak hanya sebatas logika militer. Di Afghanistan sebelum mereka kenal senjata, sebelum mereka bersandar pada senjata, mereka begitu hebat menggempur musuh mundur. Bahkan prinsipnya maju saja dulu. Senjata kita mana? Itu yang dipakai oleh mereka, itu senjata kita, itu harus kita ambil. Pokoknya maju dulu. Coba kalau mikirin ngumpulin duit dulu, nunggu bantuan dulu, ya keburu mati. Memang situasinya tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita. Jadi pejuang 45 yang nggak bisa nunggu dulu kan, ya adanya pohon bambu, ya pohon bambu itu yang diambil. Bagaimana caranya melawan tank? Ya tiarap aja dulu. Kemudian naik tanknya itu. Lalu buka, kemudian ganti sopirnya. Jadi logikanya mesti lebih harus dibalik. Dan itu yang paling rasional di sana. Wa minan nasi
may yashri nafsahu. Persoalannya adalah dia melakukan itu untuk mencari apa? Karena apa? Karena siapa? Nah, salah satu maqam tertinggi ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberanian untuk menukar nyawa. Wah, ini judulnya sudah jihad dong. Ini BNPT sama Densus paling gak suka kalau ada ustadz bahas soal ini. Tapi dia boleh bunuh suka-sukanya. Ini sudah saya sampaikan tadi sebab turunnya ayat ini. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan Suhaib berangkat hijrah ke tempat Rasulullah SAW, namun ia dikejar oleh beberapa orang kaum musyrikin. Ia turun dari kendaraannya, membentangkan busur dan mengambil anak panah. Setelah itu ia berkata, orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa akulah yang paling pandai memanah. Demi Allah, kalian tidak sampai ke tempatku sebelum kubidikan semua busur yang ada di wadahnya, semua anak panah. Setelah itu aku akan bertempur dengan pedangku ini selama masih berada di genggamanku. Setelah itu lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Kemudian mereka berkata, tunjukkan kepada kami rumah dan hartamu di Mekah, dan kami akan membiarkanmu pergi. Mereka berjanji, jika ia menunjukkan hartanya maka mereka membiarkannya. Ia pun menunjukkan hartanya. Sesampainya di tempat Rasulullah SAW, beliau bersabda, Abu Yahya, jual belimu menguntungkan. Jual belimu menguntungkan. Lalu Allah menurunkan ayat, dan di antara manusia ada yang rela mengorbankan dirinya demi mencari ridha Allah. Baik, sedikit saya akan membacakan biografi Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu agar ayat menjadi terang. Ini saya ambil dari buku tokoh-tokoh yang diabadikan dari Al-Quran, ada di depan. Saya bacakan di jilid 2 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menurut keterangan beberapa ahli tafsir, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Menurut sebagian ahli tafsir dan hadis, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Demikian keterangan penyusun Ad-Durrul Mansur jilid 1 halaman 328. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia adalah seorang anggota pasukan yang gagah berani, yang panahnya jarang meleset dari sasarannya, dan seorang pahlawan perang yang pedangnya sulit tidak menebas leher musuhnya. Ia seorang muslim yang imannya bersarang dalam lubuk hatinya, sehingga berhasil menggerakkan seluruh sel yang ada dalam tubuhnya dan mengaktifkan anggota tubuhnya. Lalu ia menolak berbagai bujuk rayu dunia dan keluar menyelamatkan agamanya, berhijrah kepada Rabb-Nya. Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abi Umar, ayahnya seorang pejabat yang diangkat Kisra sebagai penguasa di Aila. Jadi dia ini orang Romawi. Kisra itu gelar raja buat orang Persia. Kaisar itu Romawi, Kisra itu Persia. Kabilahnya hidup di daerah Mosul. Ini berarti daerah mana Mosul ini? Irak. Sedangkan ayahnya berdiam di desa yang tidak jauh dari aliran sungai Efrat. Ibunya bernama Salma binti Qaid bin Amru bin Tin
dari keturunan hartawan dan bangsawan. Itu Osama bin Laden kalau mau tinggal di hotel paling mewah di dunia bisa, karena bisnisnya banyak. Tapi dia lebih memilih tidur di antara para mujahidin di, kok masih panas ya? Kita mati semua sih. Berapa? Hah? Cuma satu yang di sini. Cepat bergerak. Kenapa AC mati semua? Kan udah diperbaiki. Kita lanjut ya. Jadi Osama bin Laden itu lebih memilih untuk tinggal bersama para mujahidin di padang pasir. Suhaib hidup di satu daerah yang luas, yang membentang di sepanjang aliran sungai Efrat, bermain dengan teman-temannya tanpa memikirkan kesulitan hidup. Jadi dia dibesarkan di lingkungan yang berkecukupan. Ia adalah buah hati ibunya. Ayahnya mempunyai harapan besar kepadanya akan dijadikan sahabat seperjuangan atau penerusnya di medan laga bersama dengan kabilahnya. Akan tetapi, semua cita-cita itu tidak pernah terwujud karena pasukan Romawi yang menyerang negeri itu berhasil menggiring banyak tawanan perang. Di antaranya seorang anak kecil, Suhaib namanya. Sejak muda belia, ia sudah merasakan kejam dan buasnya berpisah dari kasih sayang kedua orang tuanya. Ia hidup di negeri asing beberapa lamanya sampai usia mudanya. Pada satu hari yang cerah, kafilah Quraisy tiba di negeri Romawi. Tiba-tiba salah seorang dari kabilah Bani Kalb berjumpa dengan pemuda Arab tersebut. Lalu ia menawarnya kepada pemiliknya yang orang Romawi itu. Dibawanya Suhaib ke Mekah. Jadi awalnya dia seorang budak yang diperjualbelikan orang Romawi. Setiba di sana, ia dibeli oleh Abdullah bin Jad'an, kemudian dibebaskan. Semua penduduk Mekah mengenal pemuda Romawi ini. Demikian mereka menamakannya. Ia tidak henti-hentinya bekerja, senang berburu, memiliki berbagai keahlian, pandai memanah, ahli berkuda, berani menyerang musuhnya. Di samping itu, keindahan postur tubuhnya dan kebersihan tutur katanya banyak menimbulkan iri para pemuda seusianya. Apa masalahnya? Sudah diatur diurus siapa? Hah? Para ahli sejarah melukiskannya sebagai orang yang berwajah merah, tidak tinggi dan tidak pendek. Rambutnya lebat dan banyak menarik perhatian orang yang melihatnya. Suhaib hidup di kota Mekah, hidup senasib dan sependeritaan dengan penduduk kota itu untuk beberapa saat lamanya. Pada musim haji, di mana hampir seluruh kota penuh padat oleh para tamu yang hendak menunaikan ibadah haji dari seluruh pelosok bumi, kaum Quraisy berpesta pora karena dagangannya habis terjual kepada mereka. Banyak kegiatan yang mereka lakukan pada waktu itu, mulai dari mempersiapkan ternak korban hingga mempersiapkan makanan dan minuman untuk para haji. Ka'bah penuh sesak oleh para haji yang sedang bertahlil. Di pasar Uqal yang terletak tidak jauh dari sana, para penyair yang datang dari berbagai penjuru datang untuk mendeklarasikan keahliannya bersyair dan berpidato. Pada sore hari itu, Suhaib baru kembali dari berburu. Di sana sini ia mendengar orang membisikkan sesuatu. Ia bertanya pada dirinya, apa yang sedang mereka bicarakan? Apakah tentang musim haji yang sudah diambang pintu? Apakah ada kabilah yang menyerang kota Mekah ketika ia sedang berburu?
Dia tidak yakin bahwa orang-orang di kota Mekah sedang membicarakan soal itu. Pasti ada soal lain yang lebih menakjubkan. Karena itu mereka tampak bersungguh-sungguh. Pikirannya kacau balau memikirkan apa kiranya yang telah terjadi di kota Mekah. Sesudah ia mendekati kelompok orang Quraisy yang sedang berbicara dengan emosi dan serius, terdengar beberapa patah kata tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka membicarakan datangnya cahaya baru yang menghubungkan langit dan bumi. Mereka mencemaskan datangnya harapan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang tertindas dan para mustad'afin yang senantiasa mencari titik keimanan. Mereka merasa takut atas datangnya cahaya yang akan menyinari seluruh alam, yang akan melenyapkan gelapnya kekafiran dan kemusyrikan. Mereka membicarakan Rasul terakhir yang sudah lama dinanti-nantikan oleh dunia. Mereka membicarakan datangnya keadilan dan kedamaian di atas bumi. Kalimat tauhid yang dibawakan Muhammad Al-Amin kepada seluruh orang yang mau berhaji itu, baik di sekitar Ka'bah, di Safa, maupun di tempat lainnya di Mekah dan sekitarnya, telah menggoyahkan berhala dan mengancam para penyembahnya. Hati Suhaib sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang agama baru yang telah berhasil menjadi pembicaraan hangat kaum Quraisy itu. Akhirnya ada orang yang berbaik hati dan menunjukkan kepadanya supaya pergi ke Darul Arqam. Ammar bin Yasir berbicara kepada kita tentang Islamnya Suhaib. Saya menjumpai Suhaib bin Sinan di depan pintu Darul Arqam, sedangkan Rasulullah SAW ada di dalamnya. Saya bertanya kepadanya, "Kamu mau apa?" Ia berkata kepadaku, "Dan kau mau apa ke sini?" Saya menjawab, "Aku mau menemui Muhammad dan mendengarkan ucapannya." Ia berkata lagi, "Aku pun mau mendengarkan ajarannya." Kami berdua menemuinya, lalu baginda menawarkan Islam kepada kami dan kami pun menerimanya. Kami tinggal di sana hingga sore hari. Sesudah hari mulai gelap, kami pun keluar dari sana dengan bersembunyi. Akan tetapi cahaya keimanan tidak bisa disembunyikan, dan kalimat tauhid akan selalu menunjuki serta membimbing orang-orangnya. Beberapa lama kemudian Suhaib mempersiapkan dirinya untuk berhijrah ke Yathrib. Ia membekali dirinya dengan pedang, panah, dan busurnya. Belum sampai keluar dari pintu gerbang kota Mekah, ia telah dikepung rapat oleh para tokoh Quraisy yang hendak mencegahnya jangan sampai berhijrah. Sa'id ibn Musayyib berkisah tentang hijrahnya Suhaib. Suhaib telah mempersiapkan dirinya hendak hijrah ke Madinah. Beberapa tokoh Quraisy lalu mengikutinya. Ia turun dari kudanya dan mempersiapkan anak panahnya pada busurnya seraya berkata, "Hai orang-orang Quraisy, kalian mengetahui keahlianku memanah. Demi Allah, aku tidak ragu-ragu untuk menghabiskan semua anak panahku ini. Kemudian aku akan bersaksi dengan pedangku ini kepada siapa yang berani menghalang-halangiku keluar meninggalkan kota Mekah. Kalau kalian mau, ambillah seluruh hartaku yang ada di sana dan biarkanlah aku pergi kemana aku suka." Mereka menjawab, "Ya, silakan pergi." Ia pun lalu pergi. Ia melanjutkan perjalanannya hingga memasuki kota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar ibn Khattab ada di Kuba. Mereka sedang menghadapi hidangan kurma muda yang dibawakan oleh Kulthum ibnul Hadad. Pada waktu itu, Suhaib sakit mata dan sedang lapar sekali. Ketika ia melihat kurma muda itu, ia tidak sabar lagi, lalu dia memakannya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah baginda tidak melihat Suhaib makan kurma padahal ia sakit mata?" Rasulullah SAW bertanya kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, apakah kau makan kurma padahal kamu sakit mata?" Suhaib menjawab, "Tapi saya memakannya dengan sebelah mataku yang sehat." Rasulullah SAW tersenyum gembira oleh gurauannya itu. Kemudian Suhaib berkata kepada Abu Bakar, "Anda berjanji kepadaku akan pergi bersamaku, tapi Anda pergi meninggalkanku." Ia juga menegur Rasulullah SAW dengan teguran serupa, "Ya Rasulullah, baginda berjanji akan pergi bersamaku, tapi baginda pergi meninggalkanku."
Kaum Quraisy selalu menahanku. Akhirnya aku menebus diriku dengan keluargaku dan dengan hartaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, transaksi yang menguntungkan. Iya, transaksi yang menguntungkan. Sebelum saya lanjut, menurut ibu-ibu, seharusnya Siti Masyitoh itu seharusnya tunduk saja sama Fir'aun supaya anak-anaknya nggak direbus, atau seperti yang dia lakukan sekarang. Kalau ibu-ibu jadi Masyitoh, pilih yang mana? Menurut ibu-ibu, kelakuan Masyitoh itu salah atau benar? Konyol atau benar? Terus kalau kita pilih yang mana? Seandainya ibu-ibu dihadapkan seperti Masyitoh, kondisinya pilih yang mana? Padahal suasana Fir'aun dulu dengan Fir'aun sekarang beda-beda tipis. Dulu bersifat fisik, sekarang bersifat serangan pemikiran. Saya tulis tanpa ragu di status saya. Ketika kebebasan disuarakan oleh penjajah, maka lahirlah demokrasi. Kalau ada penjajah meneriakkan kebebasan, apa betul kebebasan? Kata Iqbal, mereka hanyalah orang-orang yang telah memperangkap burung dalam sangkar. Lalu berkata, wahai burung-burung, di luar sana elang dan raja wali ganas yang siap menerkam setiap saat. Tetaplah kamu di dalam sangkar. Jadi bagaimana mungkin kamu berjuang kalau kamu tidak masuk ke dalam sistem? Katanya begitu. Aku katakan, aku tidak mau jadi burung dalam sangkar. Biarkan aku terbang bebas bersama Raja Wali dan elang. Kita lanjut cerita Syuaib. Mana nih sobat? Coba cek apa? Kalau bilang bisa, kalau enggak, supaya cari solusi. Tanya di luar. Sudah mulai. Angin aja. Hah? Yang enak di depan ini, yang depannya. Hah? Kalau yang dihidupkan semua mati. Coba yang semua di ruangan matikan semua. Di semua ruangan matikan. Semua ruangan selain di sini matikan semua, cepat. Cepat bergerak. Inisiatif, jangan diam. Baik, saya lanjutkan kisahnya. Di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Suhaib dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang pernah digelari oleh baginda sebagai orang yang paling paham tentang yang haram dan yang halal. Jadi masalah halal dan haram ini pun nggak semuanya paham dan concern.
sebetulnya belanja di Jakarta ini nggak lebih baik dari belanja di Bali. Cuma ibu-ibu bicara halal dan haram kalau ada di Jakarta, padahal lingkungannya nggak lebih baik dari kalau concern dengan halal dan apalagi yang suka jalan-jalan di luar negeri. Modalnya bismillah doang pula. Efeknya, orang yang suka dengan konsumsi-konsumsi haram itu biasanya memang mengentengkan persoalan. Lanjut. Akan tetapi cahaya keimanan tidak bisa disembunyikan dan kalimat tauhid. Ketika ia hendak dikirimkan ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bertanya kepadanya untuk menguji kecerdasan Mu'adz bin Jabal. Jadi begini, Rasulullah itu kan punya ribuan anggota. Yang di tangan langsung Rasulullah itu hanya sekitar 130 sekian orang saja yang dibina langsung oleh Rasul. Tapi kualitas mereka, satu orang itu untuk satu negara. Jadi Mu'adz untuk negara Yaman, itu kelasnya. Ibnu Mas'ud untuk Irak. Ya. Yang satu lagi untuk Syam. Yang satu lagi kelas Mekah, satu lagi kelas Madinah. Itu ada pasukan elitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Memang dipilih. Nah, persoalan kita sekarang di Indonesia ini sedikit tambahan ya. Kita kemarin ngobrol. Ini masalah ini, orang-orang Indonesia ini masukin anaknya sekolah Islam nanti kalau udah mentok kiri kanan. Kalau kamu nakal nanti mama masukin pesantren ya. Jadi pesantren ke bagian apa? Baru setelah itu pesantren disalahkan, Pak. Sehingga kayak saya bilang, lembaga pendidikan itu bukan tukang sulap. Lembaga pendidikan itu tukang jahit. Kalau dikasihnya kain kafan, jangan berharap jadi kain sutra. Nah sekarang anak-anak kita yang putar-putar dikirim semua di sekolah-sekolah orang kafir. Nanti kalau udah nggak lulus baru masuk sekolah Islam. Baru pengen Islamnya. Ini kenapa kira-kira? Lagi-lagi dunia. Sebetulnya orientasinya dunia. Sempat ngobrol kemarin dengan teman-teman di Indonesia. Gimana sih? Kita lagi mikir, harusnya ada satu yang bergengsi di Jakarta ini, misalnya akhirnya kita harus mancing. Mungkin sekolah tinggi, studi Islam dan matematik, studi Islam dan fisika. Supaya, dan itu pun gedungnya harus bagus. Kalau perlu kasih bayarin yang mahal sekalian. Supaya orang mau masukkan anaknya yang pintar-pintar itu ke sana. Sebab kita butuh untuk ulama ini kadang-kadang yang pintar-pintar. Kalaupun sekarang ada yang pintar kemudian rela mau ninggalin dunia gitu berjuang di agama ini hanya yang jiwa-jiwa berani mati aja sudah ini. Ya, walaupun godaan juga banyak. Daripada capek jadi guru ngaji kayak begini. Tapi alhamdulillah kita masih punya teman-teman yang concern dalam hal ini. Ketika ia hendak dikirim ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengujinya, dengan apa engkau hendak menghukum warga? Artinya, bagaimana proses pengambilan keputusanmu nanti ketika sampai di Yaman? Dia mengatakan dengan kitab Allah. Jawabnya. Terus kalau engkau tidak menemukannya di sana, tanya Rasulullah, dengan sunnah. Terus kalau juga tidak ada di dalam sunnah,
Rasulullah bertanya lagi, aku akan berijtihad dengan pikiranku, jawabnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah untuk menghukum dengan hukum yang diridhoi Allah. Sabda Rasulullah dengan bangga dan gembira kepada Mu'adz bin Jabal. Yang agak panas boleh ngedeprok di depan sini dekat. Bersama saya di sini. Terutama yang tebal-tebal. Yang lemaknya banyak. Baik. Suhaib mengikuti Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dia melihat bagaimana para pahlawan Islam yang pertama telah memperlihatkan kesetiaan dan keberaniannya melawan kaum musyrikin Quraisy. Mereka mengitari dan melindungi Rasulullah SAW dari serangan musuh-musuhnya dengan mengorbankan diri. Mereka keluar bersama dengan Rasulullah SAW dengan satu harapan, yaitu akan memenangkan agama Allah Ta'ala atau syahid di jalannya. Masih terngiang-ngiang di telinga Suhaib akan ucapan Rasulullah SAW ketika baginda melihat gelagat kaum Quraisy yang hendak melancarkan peperangan. Wahai manusia, bagaimana pendapat kalian? Sa'ad bin Mu'adz, kepala kaum Ansar, bertanya kepada baginda, tampaknya engkau mengharapkan jawaban kami. Rasulullah SAW menjawab, iya benar. Jadi ketika Rasulullah melihat keraguan nih orang-orang di Madinah, ketika mendengar serangan musuh yang begitu gencar dan besar, apa pendapat kalian? Orang kan kalau udah kayak gini diam semua, gitu kan? Kalau udah ajak ngomong ngaji kenceng, tapi ini ada proyek nih. Mulai deh tiba-tiba nunduk, diem. Itu kejadian sahabat pada masa itu. Ya, kemarin ngumpulin dana, alhamdulillah, buat perpustakaan terkumpul 5 juta sekian, Ibu Titi. Ya, belanjaan kita 16,5 juta. Itu pun ternyata baru segitu. Saat dengan tegas mengatakan, lanjutkan apa keinginanmu ya Rasulullah. Nggak usah ragu, katakan saja. Gitu. Ibu Titi kemarin maju kayak begitu. Ustaz, dana yang terkumpul cuma 5 juta. Udah Ustaz beli aja lah di sana, apa mau dibeli aja dulu, talangin dulu. Nanti tugas saya selanjutnya. Ini kayak Suhaib kira-kira ceritanya. Kata kata Sa'ad. Gara-gara Bu Titi lah, oke Mada, jalan ke sana. Ayo, belanja. Itu bukan buat kita juga kan? Selesaikan. Sa'ad dengan tegas mengatakan, lanjutkan apa keinginanmu ya Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Kalau engkau memerintahkan kepada kami menyeberangi laut ini, niscaya kami akan menyeberanginya, dan tidak seorang pun di antara kami yang akan ragu-ragu. Biasanya bulia di depan tuh biasanya. Udah walaupun nggak sadar posisinya, kekuatannya, tapi biasanya maju saja. Sama kayak dokter-dokter yang mau ke Merapi walaupun cuma berdua, ayo aja. Rasulullah SAW lalu memerintahkan kepada pasukannya, baiklah, kita akan melanjutkan dengan berkah dari Allah. Akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan gilang gemilang, sedangkan kaum musyrikin Quraisy melarikan diri dari medan perang dengan membawa pulang kekalahan dan kehinaan. Dalam perang Khandaq, Suhaib bersama kaum muslimin lainnya ikut menggali parit bersama Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Karena itu ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Bayangkan, sebelum perang harus gali sekeliling kota Madinah itu dengan parit yang jika kuda meloncat akan kejeblos, yang jika unta terjatuh tidak bisa naik. Itu ukuran di dalam sirah itu, digali oleh sahabat semua dalam perang Khandaq, yang ibu-ibu lah masih 7, yang sekarang tinggal 1. Suhaib dan segenap kaum muslimin bersuka cita melihat tentara Allah mengobrak-abrik pasukan musuh tanpa peperangan, sehingga mereka lari terbirit-birit kembali ke Mekah. Suhaib duduk bersama Rasulullah SAW dalam suatu halaqah
pertemuan untuk mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan kisah Al-Quran tentang perang Khandaq yang baru lalu. Di dalam surah Al-Ahzab diceritakan begini: dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi ketika pertempuran mulai berkecamuk, kecil lawan besar, banyak lawan sedikit, apakah mereka mundur? Tidak. Ini hari yang dijanjikan Allah ini. Itu kira-kira, itu perkataan mereka. Inilah hari yang Allah janjikan, ini saatnya untuk membuktikan apakah aku pecundang ataukah aku orang yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kalau ingin jadi orang seperti sahabat Nabi, jangan terlalu percaya sama logika sendiri, nggak akan bisa. Bahkan jangan terlalu percaya sama fakta mata, jangan. Percayalah dengan yang dijanjikan oleh tapi untuk bisa ke situ, yang ibu hadapi pertama logika itu. Yang kedua adalah mata kita sendiri. Jadi mata kita lah yang membutakan mata hati kita. Jadi untuk bisa sampai ke sana. Nah, disinilah satu kata kuncinya kalau mau. Saya ingin tanya, lebih percaya pada logika atau lebih percaya pada janji Allah? Lebih percaya pada janji Allah atau percaya pada fakta yang kelihatan? Itu kalau berani lompat ke situ, yang benar adalah yang kita pikirkan atau yang Allah janjikan? Yang pasti terjadi, yang kita khawatirkan atau yang Allah janjikan? Di sini kelebihannya para sahabat Nabi. Jadi mulai hari ini lebih percaya kepada apa? Janji Allah. Kalau ada sesuatu yang paling pasti apa? Janji Allah. Kalau ada yang pasti terjadi itu apa? Janji Allah. Coba ulangi kata-kata janji Allah. Kalau ada kebenaran, memang ketika logika sesuai dengan fakta, tapi kebenaran yang pasti terjadi adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang unlogic, yang kadang-kadang bertentangan dengan panca indera. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, yang mana sih janji Allah itu? Ya, semua yang Allah utarakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan itu? Mohon agar Allah Ar-Ra'uf berkenan menunjukkan kita ke jalan yang Dia ridho. Ar-Ra'uf, Ra'ufun Rahim, Ra'ufun bil ibad. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah hari yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Shadaqallahu wa rasuluh. Jadi kebenaran itu bagi dia bukanlah apa yang dia pikirkan, tetapi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya saya selalu, ibu-ibu nggak akan mungkin bisa sampai meyakini ke tingkat tadabbur yang baik kalau belum punya dua perangkatnya. Ini yang belum pernah ikut workshop, saya akan bilang begini, kebenaran bukanlah yang masuk akal atau tidak masuk akal. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya walau belum masuk akal. Baru Quran bisa masuk ke dalam otak ibu-ibu. Kalau belum sampai ke tingkat itu, Quran susah masuk. Jadi apakah kebenaran itu bukan yang masuk akal atau tidak masuk akal? Kebenaran adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya walau belum masuk, bukan tidak masuk akal, belum masuk akal. Atau kalau tidak masuk akal, ya sudahlah, benarkan sudah.
Kemudian kebenaran empiris atau fakta. Apa itu fakta? Fakta itu bukanlah yang terindra atau yang tidak terindra, bukan. Kalau mau lebih kuat lagi nih, Quran masuk ke dalam diri. Kebenaran empiris atau fakta adalah apa yang dinyatakan dalam janji Allah dan Rasulnya. Ketika sudah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya pada janjinya, maka itulah fakta, walau belum terlihat, walau belum ada yang mendengarnya, walau belum pernah ada yang menyaksikannya. Kalau sudah bisa melampaui cara berpikir ke arah sana, yang saya tawarkan dua cara pandang itu, baru Quran itu lep masuknya. Blep, lebih kencang dari sosis maksudnya. Blepnya. Tapi kalau masih geremeng-geremeng gitu, ini bener nggak sih ayat ini? Nggak bisa. Apalagi diajak berjuang di lapangan, enggak ada. Dari belakang aja, dari jauh. Baik. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ada 3 kelompok manusia itu. Misalnya, kita coba buka ayatnya. Coba buka surah Al-Ahzab, surah 33, 22, 25. Surah 33, ayat 22. Yang saya bicarakan tadi. Ini ibu-ibu harus hafal. Ini moto besar bagi orang-orang beriman. Maaf, sebentar, saya sedang mencari pengganti program. Baik, coba perhatikan di ayat ini.
di surah Al-Ahzab ayat 22. Minal mu'minina rijalun shadaqu. Ayat 23. Ibu bisa baca tadi dari ayat 22 saya bacakan. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslim. Ya, Pak. Saya panas, tolong diturunin. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi di dalam perang Ahzab ini, kalau orang Islam itu menghadapi musuh yang kuat dan besar, itu mereka tidak getir. Tapi yang tambah adalah iman dan ketundukan, seraya sambil membuktikan inilah hari yang dijanjikan. Kemudian ini kelompok orang mukmin di medan juang nanti. Saya berharap ibu-ibu di tengah hedonisme Jakarta saat ini, ibu-ibu tuh butuh komunitas sebetulnya untuk mendedikasikan aspirasinya, sisi lain daripada idealismenya yang seringkali hilang. Sebab saya tuh gregetan dengar omongan kayak begini. Dulu memang waktu kita masih jadi mahasiswa itu aktivis, tapi setelah masuk ke dunia birokrasi, aduh ternyata rimbanya itu adalah perkataan orang-orang kalah sebetulnya. Yang pada akhirnya sebetulnya dia menyerah dan mengatakan ya memang gimana ya. Kasihan sebetulnya. Dan saya banyak menemukan yang agamawan yang sudah ya begitulah, yang pada akhirnya mengatakan gimana ya gitu. Memang apa bedanya sesudah kuliah memang nggak bisa merealisasikan cita-cita mulia dalam hidup itu. Nah karenanya ibu-ibu mudah-mudahan apa yang sedang kita bangun ini menjadi medan bagi kita semua, bahwa ibu sibuk dengan kehidupan pragmatisme, kehidupan yang penuh dengan realistis ini, tapi di sana sebetulnya ada kehidupan yang lebih indah. Jangan terpenjara seperti burung di dalam sangkar itu. Terbang bebaslah, menarilah, bersiullah di angkasa raya. Nikmati hembusan angin di langit biru. Jangan terkungkung. Gak usah terlalu terikat pada premis-premis yang gak penting. Kalau kita gak mengerti, apa mungkin kita berbuat sistem? Mantra. Mantranya mantra. Kepada anak muda saya katakan, itu Soekarno jadi presiden gak pakai pemilu kok. Dari Soeharto pakai pemilu gak? Enggak. Soeharto ke Habibie pakai pemilu enggak? Terlalu banyak cara. Lakukanlah kebaikan. Saya tidak hendak menggembosi partai, tetapi memang sekarang ini rata-rata di atas 30% orang sudah tidak ikut pilkada. Teorinya kalau pakai standar PBB 20% itu nggak ikut, itu sudah tidak legitimate sebetulnya. Nah, saya cuma ingin mengajak kita melihat, berpikir berbeda. Kalau memang masih punya kebaikan-kebaikan, coba sekumpulan orang-orang baik ketika bergabung dalam kebaikan-kebaikan bersatu, wah ini luar biasa sebetulnya. Siap ibu-ibu? Nah, di antara ibu-ibu ada dibagi 3 golongan di sini. Kira-kira ibu yang mana? Di antara orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.
Dan di antara mereka ada yang gugur, yang menepati itu ada yang gugur. Dan di antara mereka yang tidak gugur adalah ada juga yang menunggu-nunggu giliran gugurnya kapan. Dan mereka sedikit pun tidak pernah merubah. Jadi kemarin saya ditanya, Ustaz, itu pejabat yang sudah dapatkan tanda penghormatan bintang jasa, kalau kemudian dia korupsi, kira-kira boleh dianulir nggak bintang jasanya itu? Kan mereka nanti matinya di Taman Makam Pahlawan gitu kan. Nah, sudah saya jawab di Republika pada hari ini. Karena pahlawan sejati itu, kalaupun dia tidak gugur di masa pertempuran, dia sekarang menunggu gugur dan tidak merubah prinsipnya sedikit pun. Giliran kampanye, rakyat kita bela kebenaran, ketika kalah, mana katanya mau bela rakyat kemarin waktu kampanye? Setelah kalah, dia balik lagi. Bahkan ditagih lagi, mana duit gue kemarin ya. Ngambek-ngambek maju ke MK Judicial Review. Sudahlah. Kalau memang betul-betul ingin berjuang dan Anda sudah merasakan yang namanya pertarungan dan kalah, ya sudahlah, lanjutkan perjuangan. Ini tipikal pahlawan. Sekarang ibu-ibu mudah-mudahan masuk kategori ini ya. Nanti buat apa ngaji kalau kemudian tidak punya ruh mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi pada masa Rasulullah itu, di antara orang beriman itu, minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaih. Di dalam ruangan ini mungkin bukan laki-laki, tetapi ini bukan perempuan biasa. Secara fisik memang tubuhmu perempuan, seperti perkataan Imran, perkataan istrinya Imran, Rabbi inni wada'tuha unsa. Tuhan, dulu aku bernazar kalau aku punya anak, aku akan jadikan dia penjaga atau Baitullah ini, marbot rumah ibadah ini. Jadi anak terbaik yang diberikan, bukan untuk dunia. Kalau kita kan anak kita kasih ke dunia, gajinya tinggi, bayarannya mahal, walau nggak punya kesempatan untuk tegakkan agama Allah, yang penting sholat, yang penting udah puasa, yang pergi umroh, yang penting sakinah, mawaddah, warahmah bersama Siti Rahmah. Mana menegakkan agamanya? Nggak ada. Rasulnya dihina, Tuhannya dicaci, negaranya dirampok. Jadi menurut saya, yang wajib masuk ke BUMN dan memperbaiki ini orang-orang alumni UI, alumni ITB. Jangan jadi pegawainya Newmont. Mestinya, bisa juga ngomong begini di Pondok Indah juga saya ngomong begini. Masa nolong perampok mengerampas emas Indonesia? Kuliahnya di ITB. Jangan tersinggung ya maksudnya. Walaupun gajinya banyak. Di tengah negaranya lagi kolaps, kok jadi ke situ lagi? Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Orang-orang tua yang punya cara pandang bagus nggak akan serahkan anaknya untuk hal yang sia-sia di dunia ini. Dia nggak mau. Dia akan carikan yang terbaik untuk anaknya di dunia, dan di terbaik itu ukurannya apa? Keimanan. Semangat itu yang ada pada Suhaib. Ambil semua tuh hartanya. Suhaib itu ceritanya, dia itu dulu memang budak, kemudian dibeli, lalu pinter, diajarin bisnis sama majikannya, kemudian kaya raya, kemudian mau hijrah sama Rasulullah SAW dan gak bawa apa-apa kecuali anak panahnya. Nggak bisa. Lu cari makan di Mekah,
Enak aja mau pergi ke sana, makan tuh semua. Nggak penting itu semua. Ditinggalin semua, itu yang disebut Rasulullah transaksi dan jual beli yang menguntungkan. Jiwa ini kan yang hilang di kita sekarang. Semangat ini yang hilang. Kering. Hidup ini kering. Baik. Di antara orang beriman itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan yang tidak gugur menanti giliran dan tidak merubah sedikit pun. Nah, Indonesia butuh orang-orang seperti ini. Dan ibu-ibu memang perempuan, tetapi apa kata istrinya Imran ketika melahirkan, Tuhan, harusnya anakku ini memang kunazarkan untuk menjadi penjaga rumahmu, pengurus agamamu. Tapi ternyata dia perempuan, karena yang boleh itu adalah Allah menjawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dari kamu. Tapi ini bukan perempuan biasa. Ini bukan perempuan, dan ibu juga bukan perempuan. Tergantung ibu-ibu menilai dirinya bagaimana. Ibu-ibu perempuan biasa atau bukan biasa? Maaf, setiap orang terserah mempersepsikan dirinya. Kan semua bermula bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Kalau Anda memandang diri Anda terhormat, maka jadilah terhormat. Kalau Anda memandang diri Anda rendah, jadilah rendah. Tapi terhormat apa pula kategorinya? Ibu-ibu seperti Maryam bukan perempuan. Jadi gimana caranya menjadi perempuan yang bukan perempuan biasa? Nah, di sini perlu semangat. Selain cara pandang, perlu ilmu juga. Dan beginilah surat ini mengajarkan. Apa maksud Allah kepada orang ini semua? Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Orang yang gilirannya itu yang tidak pernah merubah prinsipnya, apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha. Baik, ada cukup panjang di sini biografinya Suhaib. Masih sisa 5 lembar lagi. Sisanya diskusi. Ada waktu 10 menit sebelum saya tutup. Atau kamu pulang lebih cepat juga nggak apa-apa kalau panas. 5, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sempat disinggung soal jihad, dan ya mungkin kalau dalam zaman yang sekarang ini jihadnya kita adalah pemikiran. Jadi pengalaman saya dengan ya dari anak-anak sampai dengan ya masih tergolong yang belum menikah ataupun yang sudah menikah tapi pemikiran mereka jauh dari Islam. Ya. Dan itu sangat susah sekali gitu, karena ya itu seperti yang tadi Ustadz bilang, kayak pesantren ataupun apapun itu mereka sudah nggak percaya gitu. Mereka bilang belum tentu masuk pesantren itu akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Mereka sudah tidak percaya, sudah apatis gitu loh. Betul. Jadi sekarang bagaimana kita nggak usah masuk ke sistem dulu deh, kita masuk ke masyarakat ataupun saudara dan teman-teman atau tetangga terdekat saja, atau keluarga inti terdekat.
bagaimana caranya membangunkan kembali Islam yang utuh, yang menyeluruh dan yang murni, yang benar-benar ya yang dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Masih. Masuk ya, yang dua, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mohon penjelasan Ustaz mengenai tadi yang Suhaib itu ketika dia mengambil kurma, itu maknanya apa sih? Saya sampai sekarang belum mengerti bahwa dia makan hanya dengan satu matanya itu aja. Baik. Assalamualaikum. Ada satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap insan pasti mengharapkan marzatilahnya ya Ustaz. Iya. Terus bagaimanakah ciri dari insan yang sudah menilai marzatilahnya atau mereka yang diuji dengan kesenangan-kesenangan duniawi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang pertama, kita mesti paham dulu medan di mana kita hidup. Ini sudah periode keempat, sebentar lagi periode ini zaman persiapan Dajjal, ya. Jadi semua yang sedang berlangsung di muka bumi sekarang ini itu sebetulnya sedang prosesi. Kalau nanti Dajjal itu datang, jadi langsung kompatibel. Jadi cara pandangnya itu sudah seperti itu dibuat. Misalnya begini, nggak laku pertanyaan agama apakah yang sah di Indonesia, jangan lagi bertanya begitu. Udah nggak ada lagi, itu udah nggak laku lagi. Jadi sekarang semua agama pun ini liberalismenya. Coba-coba mengatakan seperti yang dulu, yang boleh adalah Islam, Nasrani, Katolik, Konfutsi, apa lagi? Hindu dan Buddha. Nggak ada lagi. Kalau kita ada yang mengatakan ini, diserang nanti mungkin sama anak kita sendiri. Karena yang sesat sekalipun seperti Ahmadiyah pun mendapatkan perlindungan atas nama HAM. Ini dari sisi akidah. Dari sisi sosial, coba lihat ibu-ibu, lihat dari sisi sosial. Coba ibu protes, kenapa sih laki-laki paling memikat itu adalah Ariel misalnya, ibu akan diserang oleh anak muda. Itu akan diserang karena situasi sekarang memang sedang dikondisikan menuju pada akhirnya ketika Dajjal itu datang, itu sedikit yang tidak tertipu pada akhirnya nanti. Sedikit yang tidak tertipu. Ini sekarang mungkin masih berontak-berontak, lesbian, gay, bisex, transgender mungkin sekarang, tapi nggak tahu 5 tahun lagi. Arus globalisasi ini sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kita nih? Satu, pahami saja dulu, ya. Sesungguhnya dirimu, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Tugas kita ya semampunya aja supaya nggak putus asa. Saya nggak ingin kasih target-target yang nanti pada menyesal gitu, kok saya nggak bisa begitu. Sekarang lakukan yang terbaik. Dan kita perlu banyak input data tentang agama ini dengan baik. Dan mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu melaksanakannya dengan pertolongan Rauf. Jadi kembali kepada teknis. Sekaligus saya umumkan besok hari Ahad dari jam 9 sampai jam 12 saya dengan Pak Adian Husaini, beliau menulis buku tentang bagaimana mendidik dan pendidikan di sini di ruang ini. Ya, dari jam 9 sampai jam 12. Jadi soal pendidikan dan mendidik, apakah homeschooling atau harus sekolah juga harus bagaimana, saya anjurkan untuk hadir nanti hari Ahad di sini. Di ruangan ini jam 9 sampai jam 12. Mudah-mudahan listriknya sudah selesai. 9 sampai 12.
kita akan membahas mungkin lebih detail yang ditanyakan ini. Jadi setidaknya sekarang apa sih yang bisa kita lakukan? Ya semampu kita lah di rumah. Semampu kita yang bisa kita tahu, yang kita mengerti di rumah, itu kerjain aja dulu. Contohnya, apa yang bisa ibu-ibu lakukan dari pesan Rasulullah, dari ayat yang dibacakan, sambil lihat-liatin video-video. Misalnya, tadi kan saya perlihatkan misalnya, ini gimana mengalihkan anak-anak ini supaya agama ini menjadi keren. Nah, saya perlihatkan misalnya, siapa bilang Ahlul Quran itu nggak keren? Saya coba tes semalam, saya cari di YouTube, lalu saya buka misalnya video ini misalnya. Misalnya Ahlul Quran. Jadi kalau untuk anak-anak, kita perlu alihkan perhatian mereka. Saya perlihatkan kemarin itu sebuah konser. Siapa bilang konser tentang Quran itu nggak keren, gitu ya? Ini Mishari Rashid bikin konser di Turki, konser tunggal dengan panggung yang mewah, dan syair-syairnya tentang memuliakan Ahlul Quran, membanggakan Ahlul Quran. Ini background panggung. Ini nggak ada goyang-goyangnya. Jadi kalau ibu menyaksikan konser ini pasti tenang itu. Lihat kemegahan panggungnya. Nanti kita lanjutin di akhir. Ini orang nya juga enak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mengalihkan. Memang harus membuat sesuatu yang mengalihkan pikiran mereka itu. Oke ya, termasuk mungkin sunnah-sunnah yang kita mengerti. Tinggal usianya usia berapa. Ya, mungkin cerita, lomba, kuis, metode-metode yang disukai oleh anak-anak kita coba lakukan. Ini candaan tadi. Jadi Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini susah sakit mata kok makan kurma. Sebetulnya nggak ada hubungannya. Maka dia balas, dia makan. Kan mata sebelah kanan sehat, jadi bolehlah makan. Ini Rasulullah juga suka bercanda. Dalam kisah ini digambarkan biasanya berkaitan dengan canda-canda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, sehingga suasana itu menjadi cair. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Mardatillah. Jadi memang mencari keridhaan Allah itu butuh perjuangan dari kita. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita. Ceritanya begini. Satu cerita seorang ulama, saya dengarkan videonya, Syekh Muhammad Hasan di Mesir. Ceritanya begini. Ketika beliau sedang tawaf, tiba-tiba beliau tertegun melihat seseorang yang gantungkan tangannya di pintu Ka'bah
dan melekatkan dadanya sambil menangis menyebut nama Tuhan. Dia tawaf itu kan untuk merasakan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi iri betapa romantisnya hubungan orang ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama dia perhatikan sampai dia ikut menangis. Betapa indahnya kalau saya bisa jadi seperti dia, yang begitu spesialnya hubungan dia dengan Tuhan. Dia bisa menangis. Ada dua tetesan yang Allah cintai. Satu, tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah karena menegakkan agama Allah. Tertegun ulama ini lama melihat, sampai tiba-tiba ada orang yang juga tertegun melihat orang ini. Jadi harisma orang ini dengan gaya bahasanya yang tidak riak membuat orang lain kemudian memperhatikan. Si ulama ini memperhatikan orang lain yang memperhatikan orang ini. Sampai kemudian orang itu ditegur, saudaraku, kamu punya masalah apa? Seperti nggak ada orang di sekeliling. Maka dia menyaksikan orang itu bertanya lagi, seperti tidak ada apa-apa. Tiba-tiba orang ini mengeluarkan sejumlah uang besar, dimasukkan ke dalam kantong orang ini. Diperhatikan oleh ulama Indonesia. Itu pun seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dia. Lama dia penasaran. Di antara doa-doanya ada yang didengarkan oleh ulama ini. Allah, aku mengutarakan ini karena aku tidak pernah mau mengutarakan kepada makhluk pun. Aku tidak akan pernah mau meminta kepada selain Engkau. Aku hanya menggantungkan harapan, tidak pernah bergantung kepada siapapun selain hanya kepada Engkau. Ada beberapa kata-kata yang hubungannya antara orang ini dengan Tuhan yang sangat spesial. Itu membuat dia tambah. Setelah dia selesai dari melekatkan dadanya di pintu Ka'bah itu, ulama ini sambil menangis, tolong ceritakan apa yang kau katakan kepada Tuhan. Tolong sampaikan kepada aku. Sambil menangis ulama ini berkata, apa kata dia? Aku sudah berjanji. Aku tidak akan pernah menceritakan kepada siapa. Karena aku tidak pernah mau meminta kepada siapa. Dan karena aku tidak pernah mau mengharap kepada siapapun selain hanya kepada Allah Subhanahu. Tentang materi yang diberikan orang itu, memang aku punya kebutuhan, walau itu bukan yang utama. Dan orang berikan kepada aku itu, setelah aku lihat, mungkin 3 atau 4 kali lipat dari apa yang aku butuhkan. Tapi yang lebih penting, yang menarik bagi ulama ini, dia punya hubungan yang begitu. Nah, ini yang harusnya kita bangun. Sayangnya selama ini kita mencari mardotillah, tetapi sesuatu yang tidak disukai, yang membuat kita semakin jauh dari, kan harusnya setiap apa yang kita lakukan itu supaya ada hubungan spesial antara kita dengan Allah. Nah, satu hal, harus komit memang. Begini, ya, ini cerita terakhir. Ada seorang pasien, usianya hampir 70 tahun, si kakek ini. Berobat ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah didiagnosa, setelah anamnesa semua, si kakek ini harus dioperasi. Lalu si kakek bertanya, berapa jam yang dibutuhkan untuk operasi sampai saya selesai? Ya 4, 5 atau maksimal 6 jam. Tiba-tiba terseduh-seduh si kakek ini menangis. Menangis terseduh-seduh. Dokter ini kemudian kaget dan berusaha untuk menenangkan. Nggak usah takut. Saya hampir setiap hari operasi seperti ini. Kamu aman, kamu kan orang beriman. Nggak usah takut. Apa kata si kakek? Aku bukan takut karena operasi. Aku bahkan tidak takut karena kematian. Yang aku takut, kenapa aku menangis hari ini adalah berarti
6 jam waktuku akan hilang sehingga aku kehilangan wirid harianku yang harus membaca 10 juz Al-Quran setiap hari. Si dokter ini tertegun, ini cerita si dokternya. Ya Allah, ini orang takut kehilangan 6 jam karena kehilangan wirid hariannya membaca Quran 10 juz. Sementara aku dengan semua kesibukanku, 1 minggu tidak baca Quran, bahkan 1 bulan tidak baca Quran. Apa yang ku cari selama ini? Kesibukan apa yang ku kejar selama ini? Oke, si dokter ini menceritakan sebelum tertegun, dia kemudian dipegang oleh si pasien. Baik, silakan operasi aku, tapi beri aku kesempatan 1 jam untuk membaca Quran.